Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang Rio. Masih dengan Kang Anggi dari Coffee Ponsmi Sukabumi. Udah Coffee Ponsmi aja, seminya Sukabumi. Gimana sih? Nah, segmen 3 nih, segmen netizen bertanya. Nggak rame, nggak ada bumpernya. Biasa aja. Nah Kang, ini kita bacain apa sih pertanyaan dari netizen kepo namanya. Mari kita lihat. Nepo. Nah, kita bacain kita buka pertanyaan tadi di IG ini, IG story. IG. Nah, dari IG ya dulu ya, dibacain nanti ke YouTube dan Facebook. Siap. Nah, pertama dari si Rahmat IG-nya. Lebih penting mana komposisi atau editing? Komposisi atau editing? Kalau buat saya pribadi ya, editing dan fotografi itu dua hal yang berbeda. Kenapa tuh? Ya editing fotografi itu tanpa diedit juga udah bagus gitu. Ya justru komposisi yang bikin itu menarik gitu. Editing tuh ya after itu gitu. Kalau buat saya pribadi komposisi. Komposisi. Iya. Komposisi jawabannya. Dan editing juga hal kedua itu ya? Iya, yang kedua buat lebih menarik lagi fotonya. Oke, siap. Nah, selanjutnya dari Maul.96. Gimana caranya agar sebuah foto itu menarik untuk dilihat sekaligus bisa menginspirasi seseorang? Siapa nih seseorang? Aduh. Untuk bagus ya tadi yang si komposisi itu. Karena komposisi kan yang meletakkan si subjek di posisi yang enak dilihat gitu. Daripada tanpa komposisi. Walaupun sebenarnya komposisi ini tuh gak harus ya foto asal jepret aja asal kelihatan bagus, ya udah gitu. Bukan patokan yang baku yang harus dipakai, tapi dengan komposisi si foto bakal kelihatan lebih bagus gitu. Kalau soal menginspirasi sebenarnya bukan kadang nggak jadi tujuan gitu. Ketika kita lihat foto orang ya kalau emang jadi fotonya bagus ya secara gak langsung menginspirasi kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayaknya ini yang nanya mau jadi nah terus ditambahin juga kita misalkan di-upload ke Instagram, kita tambahin dengan storytelling di caption gitu buat mungkin lebih menginspirasi kayak gitu. Oke. Oh iya betul. Jadi kalau kalian nih mau ngeliat nih street fotografi, ya Mang, Roti lewat. Street fotografi ya Kang ya? Street, lebih ya. Fokusnya ya. Bang. Enggak. Street fotografi ya? Street ya. Nah, bisa apa sih? Dilihat aja di IG-nya @highpitch. Highpitch. HYBEPITCH. Ya, jangan kebalik. Jangan kebalik. Nah, tadi pas mau searching, aduh berbahaya sekali. Gitu. Nah, selanjutnya dari Jamilah Siti 10. Tips dan trik buat memaksimalkan hasil fotografi kita di ponsel dong, Kak. Gimana tuh? Tips dan trik. Pertama, mungkin kenali dulu HP kalian dulu. Ya. HP kalian tuh ada mode apa aja sih di pengaturannya? Ada apa yang bisa dipakai? Nah, terus coba dah si mode ini, mode malam kah atau mode makro lah. Terus untuk memaksimalkannya ya cari referensi juga. Referensi untuk pertama ya untuk yang baru terjun, coba aja semua genre fotografi gitu. Nah, udah dicoba nyamannya di mana? Kayak saya misalkan udah landscape nyamannya di street ya lanjutin gitu. Lanjutin. Oke. Dicoba aja dulu. Coba aja dulu gitu. Siapa tahu ketagihan. Iya. Siapa tahu ketagihan. Bisa. Kan hobi. Hobi, bener. Selanjutnya nih kita beralih ke YouTube. Di YouTube Live. Udah pernah nyobain motret pakai HP flagship gak, Kang? Merek HP aja yang udah dicoba, terus lebih senang pakai flagship merek apa buat motret? Gimana, Kang? Flagship tuh gimana sih? Flagship tuh apa? High end ya. High end. Kalau high end kayaknya belum deh. Saya kebanyakan pakai mid end, teman-teman juga pakai mid end. Kayak
saya udah pernah nyoba Nokia, dari mulai Nokia, terus Advan ya, terus Oppo juga pernah. Oppo tuh terakhir yang bagus tuh di F1. F1 nyampe kesininya tuh nggak ada, udah dihilangin fitur-fitur bagusnya kecuali yang high end. Terus Xiaomi bagus sih, bagus. Itu kembali lagi ke kita, dimaksimalin. Terus kita butuhnya apa mode malamnya atau apa gitu. Ya sesuai yang tadi kita bilang, yang cari aja yang emang brand yang fokusnya di kamera belakang gitu. Jadi kalian tahu kebutuhan kalian apa kayak gitu. Oke. Jadi cari referensi dulu sebelum membeli. Biar nanti kalau misalkan, wah ini bagus nih, beli aja. Mentang-mentang 5 juta dibeli. Totalnya HP selfie doang. Nah itu. Untuk apa? Untuk apa? Ya sudah lah. Kenapa tertawa Anda? Nah, selanjutnya masih di IG ya. Di IG lagi, di IG Live. Kalau fitur AI di HP sebaiknya harus dikurangi atau gak ngaruh untuk pengembangan skill Kang? Gimana menurut Akang? Nah, saya belum pernah nyoba tuh AI itu. Nah, itu juga teman-teman juga banyak nanya ini AI itu buat apa gitu. Banyak yang nggak tahu juga. Karena belum coba ya. Belum pernah nyoba. Oke, next. Dari Santi Susanti 092. Gimana tipsnya memotret dengan menggunakan HP dengan hasil yang memuaskan, Kak? Jadi tips dan trik lagi. Mungkin karena fotografi kan cahaya ya, melukis dengan cahaya. Mungkin perhatikan waktu buat motret sih. Kayak golden hour tuh jam 6 sampai jam 9-an gitu kalau pagi. Kalau sore dari jam 5 sampai jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Iya, sampai sarutna lah gitu. Paling kayak gitu yang cahayanya bagus karena si cahayanya nyorot 45 derajat gitu. Kalau siang tuh justru jelek karena cahayanya di atas, kecuali indoor ya. Kayak gitu. Cahaya sih harus tahu arah cahaya kayak gitu. Dan komposisi sih kalau bisa, sama komposisi. Jadi hasilnya lebih mantap. Oke. Nah, kalian kalau mau belajar, sebenarnya banyak sih komposisinya kan ini ya universal ya. Mau di kamera kamera besar DSLR, banyak banget referensi. Yang paling dasar tuh rule of third. Oh gitu. Iya, itu aja sih, menempatkan di antara titik. Di handphone tuh ada namanya grid. Iya, grid. Nah, itu aktifin itu aja. Nanti si subjek utama tuh disimpan di persimpangan titik itu. Kayak gitu, yang paling dasar. Nah, yang paling dasar gitu. Kalau misalkan, misalnya otodidak susah, kan ada beberapa nih orang. Otodidak susah, ngelihat video aja kurang lah gitu. Pengen ngobrol langsung ke teman-teman aja nih, ke teman-teman Coffee Ponsky. Bener. Gitu. Gabung aja sama kita. Gabung aja, ngobrol, sharing bareng. Iya, bener. Walaupun ini ya masih pandemi, disempatkan ya gitu. Nanti kita di grup WA juga sharing. Nah, di grup WA juga masih aktif lah. Masih aktif. Sangat produktif sekali. Seperti kita ini. Alhamdulillah Kang, kita juga produktif ya. Alhamdulillah. Bagus. Lebih banyak lagi program ke depannya. Amin. Dan berkolaborasi langsung sama Coffee Ponsky ya. Harus. Siap. Semoga tercapai. Amin. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi di IG Live. Apa sih perbedaan kamera iPhone dan kamera Android? Kalau lebih ke teknis. Nah, iPhone mungkin di sensor sih. Sensor. Jadi bukan di pixelnya yang gede, tapi emang di sensornya yang bagus gitu. Pixel tuh kalau saya nggak salah ya, keperluannya di pencetak foto. Jadi semakin pixelnya gede, semakin kerapatannya makin bagus, jadi nggak pecah hasil fotonya. Kayak gitu. Kalau untuk sensor tergantung juga sih Android apa gitu kan. Kalau iPhone rata-rata emang bagus, apalagi buat video ya. Buat video. Bagus. Lebih stabil gitu. Cuma kalau untuk foto balance lah sama untuk iPhone, tergantung tipe juga. Jadi ya balik lagi itu cari referensi dulu sebelum beli deh. Sebelum beli HP.
Ya tergantung ini ya, tergantung keperluan. Tergantung ya. keperluan Apa dan juga? budget juga. Benar. Apain HP Jangan bagus. maksain beli iPhone 12 Pro. Iya. Kalau cuma buat SMS-an, buat ini isi pulsa. Buat selfie di kaca. Ya. Itu gengsi itu. Naikin gengsi. Nah, dari inilah pindah lagi ke Facebook nih. Facebook. Dari Bubuh Bukhori, kok rambutnya Aduh. sekarang pendek ya? Aduh, kenapa rambut? Bisa dijelaskan dan ke Kang Bubuh nih. 2021 gaya rambut baru. Oh, iya, Tahun baru, rambut baru. Rambut baru. Yoi. Mungkin mohawk. Skinhead mungkin. Mohawk kan bisa gitu. Iya. Siapa tahu kan apa sih hati orang nggak ada yang tahu kan ya? Iya. Fotografer funky ya. Iya. bener. Funky banget. Nah. Oh ini ada. Nggak loncat-loncat ya, maaf ya. Dari ini lagi dari YouTube lagi deh. Dari Jack Disem. Ngedit foto yang bagus di aplikasi apa sih kak? Aplikasi. Nah, banyak banget sih aplikasi untuk editing. Untuk ngedit tuh saran 2. Snapseed sama Lightroom. Cuma ada kekurangan kelebihannya. Kayak kalau di Lightroom tuh ada galeri tambahan di aplikasinya, jadi lebih berat lah gitu. Kalau di Snapseed itu nggak ada. Cuma fiturnya lebih banyak di Lightroom. Di Lightroom. Nah, cuma Lightroom fiturnya nggak bisa diakses semua kalau nggak bayar. Kalau Snapseed itu full free, jadi kalian bisa pakai semua semua fiturnya. Dan saya saranin kalau buat yang baru-baru tuh di Snapseed. Karena interface-nya tuh lebih simple. Iya. Jadi lebih enak lah buat dipakainya gitu. Kayak gitu. Ya sih, kalau Lightroom ada semacam cloud lah gitu. Iya, ada semacam cloud. Kayak cloud-nya jadi lebih berat. Lebih berat, bener-bener. Saya aja buka Lightroom tuh, wah lumayan. Asli, kalau HP yang mid-end tuh aduh. Apalagi saya lawan. berat. Ini Andromax C. Bukan lawan yang kentang. Ubi jalar. Nah, balik lagi nih, pertanyaan selanjutnya. Dari Kang Iman Firmansyah. Waduh. Oh, ini udah master ya. Waduh. Fotografer beneran, saya juga. Aduh. Semoga bisa jawab saya. Waduh. Udah kayak tes UN nih. Tes UN. Masuk ini. Apa CPNS? CPNS. Nah, untuk kemanfaatan teknologi semakin tinggi, apakah memudahkan bagi pelaku fotografi dengan gadget? Apakah fitur baru tersebut masuk hanya kebutuhan persaingan pasar? Gimana menurut Akang? Gimana? Kemanfaatan teknologi semakin tinggi, apakah memudahkan bagi pelaku fotografi dengan gadget? Apakah fitur baru tersebut, fitur-fitur baru ini masuk hanya untuk kebutuhan persaingan pasar aja? Bukan memudahkan untuk para fotografer ponsel? Gimana? Dilihat dari Fitur-fitur, kacamata oh iya. Lebih memudahkan sebenarnya. Cuma jadi lebih memanjakan. Nah, iya. Iya, memudahkan kayak di ada filter, jadi orang ngedit tuh agak gimana, terus kayak kayak Gcam kayak gitu. Gcam tuh orang tuh lebih fokus ke hasil secara visual, bukan secara teknik gitu. Nah itu sih memudahkan tapi memanjakan menurut saya ya. Lebih memanjakan si fotografernya itu. Jadi nggak belajar ke teknik, jadi fokus ke si fitur ini. Hasil secara visual bukan skill. Mungkin itu sih. Nah itu mungkin jadi cobaan besar untuk teman-teman yang tadinya mau dari ponsel nih, dari ponsel pengen ke fotografi profesional. Itu malah jadi PR. Nah malah itu bener banget. Jadi udah ke ini, nanti di ini malah di fotografi profesional tuh teknik kan, bukan di fitur. Kita justru ngulik di situ di kamera. Nguliknya itu. Jadi teman-teman jangan terlalu dimanjakan dengan fitur lah. Iya benar. Nah sekarang malah ada banyak ponsel-ponsel yang pakai ada fitur manual ya. Iya manual. Nah itu mungkin itu. lebih nguliknya di situ. Lebih ngulik di situ. Manfaatin. Makanya tadi saya bilang explore HP kalian, explore. Ada apa aja sih dalamnya gitu. Kayak gitu. Oke. Explore dulu HP kalian. Kalau misalkan
tidak bisa buka explore, coba restart. Terus kembali ke pengaturan awal. Itu tuh pernah tuh teman saya gitu. Iya. Berat. Kembaliin ke pengaturan awal. IC powernya kena. Boot loop. Iya, buat lo. MMC-nya juga Ya. Kena. MC-nya tuh kena. Aduh. Gara-gara di ini tuh di apa sih? Di flash. Di flash. Tapi ada file yang ini nggak cocok sebenarnya, bukan untuk HP itu. Kena aja. Tapi nggak digantiin tuh sama teman saya tuh. Kasian banget. Nggak megang HP 2 bulan. Aduh. Gak bisa ini chatting ya. Iya, nggak bisa nonton. Gak bisa streaming. YouTube kok. Nggak tahu yang sampingannya ya. Ya kayak Netflix gitu. Gue nyebut brand. Di incognito. Incognito. Benar. Coba kita lihat dulu, ada pertanyaan lagi belum? Bentar ya. Siap. Sepertinya sudah semua nih. Nah, kalau misalkan teman-teman nih ketinggalan dari segmen awal atau mungkin baru nonton segmen 2 atau segmen 3, kalian bisa nonton lagi di IG, di IGTV ya. IGTV, terus Facebook dan YouTube juga. Jadi kalian bisa bisa nonton tappingnya gitu. Secara lengkap nggak akan dipotong-potong. Kecuali di IGTV itu bakal dipotong, soalnya durasinya, main durasi gitu. Nah, kita juga ini nih Kang, tadi lupa mengingatkan, kita juga live langsung di TV berbayar di sekitar Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu ya. Jadi Sukabumi TV ini sekarang masuk TV. Alhamdulillah. Mantap. Keren. Ya semoga bisa menyaingi ini Raja Wali TV. Nah, TV. Aminin dulu aja. Kan kita secara proyeksi kita jangan jauh-jauh dulu lah, yang dekat dulu. Iya benar. Mungkin bulan ini Raja Wali TV. Kalau disebutin ya. Kedepannya mungkin kita menyaingi Netflix. Gitu. Padahal beda konsep. Nah, Kang, untuk ini nih, kita akhirnya ada di penghujung acara, namun bukan di penghujung usia. Enggak, Akang, ini mungkin ada pernyataan atau pesan-pesan untuk teman-teman nih yang tertarik untuk menggandrungi fotografi ponsel. Iya. Silakan Kang, dipersilahkan. Jadi buat kalian yang emang suka fotografi atau emang gabut aja gak punya kegiatan, apalagi masa pandemi kan. Iya. Mulai aja fotografi, nggak peduli HP kalian apa gitu, HP kentang atau apapun itu. Ubi jalar. Iya, karena menurut pernah baca fotografi it's not about the gun, it's man behind it. Jadi it's not about the gun, itu bukan soal device kalian apa, tapi siapa kalian yang dibalik device-nya itu gitu. Nah, dan ada juga komunitas kita Kopi Ponsmi. Jadi kalian bisa sharing bisa belajar di sini gitu. Kita mewadahi kalian yang emang hobi fotografi tapi gak punya kamera. Yuk gitu, kita sama-sama belajar di sini gitu. Oke. Nah, udah beberapa kali disebutin ya, tapi diingatkan kembali kalau misalkan kalian tertarik nih pengen belajar lebih dalam, kalau belajar otodidak itu susah benar. Lebih baik berkomunitas. Iya, benar banget. Masuk ke Coffee Ponsmi. Nggak cuma foto, kita kayak banyak hal gitu tentang video pun ada videografi. Terus kita belajar bersosialisasi juga dengan orang-orang gitu, kayak gitu. Ya, berkomunitas lah. Terus relasi juga banyak gitu. Karena beda ketika kita belajar di YouTube gitu, nonton dengan langsung ketemu sama orang-orang di komunitas. Karena di komunitas banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Jadi lebih banyak ilmu yang masuk ke kita gitu. Nah, gitu. Jadi silaturahmi itu memanjangkan umur, membuka pintu rezeki. Dan ya banyak lah. Pokoknya manfaatnya banyak. Bisa nyari jodoh juga. Nah, nyari jodoh. Itu tapi jangan jadi ini nih, jadi apa sih? Alasan utama masuk komunitas. Jangan ngadi-ngadi lu. Terus aja. Iya. Pokoknya gitulah. Jadi
kalian kalau tertarik bisa kalian ya aktif banget di grup Facebook ya. Facebook, IG sama WhatsApp. Facebook, IG, WhatsApp. Nah, nanti kalian bisa janjian tuh mau hunting bareng atau misalnya mau diskusi langsung aja di sana gitu. Kuy. Nah, Kang, ini udah habis belum sih? Udah ya? Ya udah. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Adrian Walisan dengan kru yang bertugas undur pamit dan Kang Anggi. Iya. Terima kasih sudah Terima bertamu. kasih sudah diundang Kita ke sini. panggilnya ini teman sekota. Teman Weh. sekota, Ci. Sekota, bukan sekoci. Sekoci, sekoteng. Udah, biar liar. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa kembali sama teman-teman di rumah minggu depan. Tentunya pada Kamis malam jangan lupa yasinan dulu tadi, makanya lama juga karena kita yasinan dulu. Iya benar. Gitu. Iya benar. Sholat Isya dulu gitu, makan dulu dari warung 99. Yang nikmat. Terima kasih 99. Bridging-nya mantap ya. Siap nih. Sudah, sampai jumpa di sampai jumpa. Ya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Sukamu TV, cekas.